Om Swastiastu. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Apakah semuanya baik-baik aja? Masih inget kan sama aku? Nimada Ison Dewi, NIM 36, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana, Program Studi Teknik Informatika. Saya di sini ingin membuat desain subnetting kelas B dengan paket tracer. Perkenalkan juga nama dosen saya Idewo Made Bayu Atmaja Darmawan Eskom MCS. Dengan mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan soal saya. Soal sebuah perusahaan PT XYZ mempunyai IP jaringan 172.16 NIM 01127. Rancangan IP tersebut akan dipecah menjadi beberapa subnet berdasarkan kebutuhan host dari sejumlah divisi yang ada. Divisi yang ada pada PT XYZ adalah yang pertama, nama divisi keuangan, jumlah host 20, kedua, pemasaran, jumlah host 40, 3, produksi, jumlah host 30, IT, jumlah host 10, SDM, jumlah host 5, gudang, jumlah host 4. Rancangan topologi jaringan yang cocok dengan kebutuhan PT XYZ dengan membuat subnet sesuai dengan kebutuhan divisi yang ada. Jelaskan perhitungan yang digunakan untuk mendapatkan subnetnya. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana saya menghitung IP-nya itu dengan cara ini. Di sini yang pertama kita disuruh mengecek yaitu keuangan, yaitu dan jumlah hostnya. Di sini kita akan menulis itu. Nah, kita tulis dulu 16 36 7. Inilah hasil cara menghitung saya menghitung keuangan yang saya ini adalah cara menghitung keuangan. Ini adalah menentukan address, netmat, wildcard, network, bedcard, hotmin, hotmark, dan hostnet. Saya seperti ini menghitungnya. Di sini saya akan menjelaskan desain saya, yaitu desain jaringan saya. Dengan desain jaringan saya, pertama kita setting dulu bagian router, lalu ke switch, dan kita kelompokkan menjadi 6 divisi, yaitu yang pertama divisi pemasaran, divisi keuangan, divisi produksi, divisi IT, divisi SDM, divisi gudang, dan kita sambungkan dengan 6 PC menggunakan kabel thread. Dan langsung saja saya akan menjelaskan desain saya, yaitu sesuai dengan soal, berarti menggunakan subnet 172.16.36.0/1127. terus ini yang dipecah disesuaikan isi yang kita miliki, jumlah host yang berbeda, dan 2, IP 172.16.36.0 atau 1127 kita gunakan karena IP sudah termasuk dalam subnet 172.16.36.0/1127. 3, yaitu IP 172.16.36.0.27 kita pecah lagi sesuai dengan jumlah host yang diminta. Yang D untuk
pemasaran karena memiliki 40 host dan termasuk yang paling banyak memiliki host, maka kita gunakan IP 172.16.30.1126 di mana IP ini bisa sampai dengan 62 host dan yang ke untuk keuangan karena diminta untuk 20 host, maka kita gunakan IP 172.16.36.64 di mana IP ini kita sampai dengan 30 host. Dan untuk produksi karena diminta 30 host, maka kita gunakan IP 172.16.36.96.1127 di mana IP bisa sampai dengan 30 host. Dan untuk IT karena diminta untuk 10 host, maka kita gunakan IP yaitu 172.16.36.178.1127 di mana IP ini bisa sampai dengan 14 host. Untuk SDM kita minta untuk host, maka kita gunakan IP 172.16.144.1129 di mana IP ini bisa sampai dengan 6 host. Untuk gudang karena diminta untuk 4 host, maka kita gunakan IP 172.16.152.1129 di mana IP ini bisa sampai 6 host. Dan pembagian IP untuk subnet, setiap divisi tersebut sudah termasuk pada subnet 172.16.36.0/24 sehingga termasuk juga dalam subnet 172.16.36.11.020. Kita bisa cek di sini ya. Sini sudah benar apa tidak? Sorry. Kita bisa cek di sini. Yang pertama bisa dicek di sini. Yang tadi saya bilang sudah langsung terhubung. Jadi di sini sudah disetting VLAN dan DHCP server sehingga kalian di tiap divisi bisa langsung terhubung langsung tanpa perlu menyeting IP pada komputer terlebih dahulu. Karena saya sudah terhubung langsung dan menyeting, jadi tidak usah lagi menyeting lagi. Langsung terhubung. Sini juga langsung. Jadi tidak usah menyeting satu persatu. Pada saya ini menggunakan satu buah router dan 6 buah divisi yang saling berhubungan. Dengan menggunakan konsep VLAN ini, saya hanya perlu menggunakan satu buah router di mana VLAN dibuat di router tersebut sehingga tidak perlu menambah routing lagi. Saya akan menjelaskan yang soal kedua, yaitu jelaskan perangkat keras yang digunakan. Pertama, saya menggunakan router, yaitu perangkat keras jaringan komputer yang digunakan untuk membagi protokol kepada anggotanya. Yang kedua, switch sebagai membagi sinyal dan penguat sinyal pada jaringan komputer yang yaitu jaringan divisi yang dikelompokkan, yaitu dan komputer untuk host. Ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana Anda membangun paket tracer. Pertama, yaitu masih sama dengan yang sebelumnya. Setiap divisi kita divisikan dengan VLAN berbeda router sehingga bisa menghemat perangkat dan untuk kedepannya bisa lebih mudah memahaminya karena tinggal mengganti setting pada router untuk
pengembangannya. Pada router juga bisa dibuat DCP sendiri, sehingga jika ingin menambah host pada setiap divisi, tinggal memasukkan pada switch langsung dengan catatan yang jumlah host pada divisi yaitu masih bisa ditambahkan dengan cara seperti ini. Sorry. Sorry. Ya, ini bisa langsung ditambahkan seperti ini. Ini kita tambahkan, yang bisa kita tambahkan seperti ini. Ini yang kita bisa tambahkan ini. Saya baru ingat juga, kalau misalkan kita ingin mengecek IP-nya, ngecek IP ini dengan cara di router, lalu ini buktikan IP-nya kita dengan cara run ini ya, seperti ini. Di sini itu yang ini kita mengecek IP-nya dengan plan 10, dan ini plan 10 sorry, plan 10 ya, di sini langsung, dan 11 ya, dan 12, 13, 14, 15 sudah langsung ada di sini seperti ini. Di sini yaitu IP dan DCP for VLAN 10 dan VLAN 11, 12, 13, 14, 15. Di sini adalah hasilnya. Ini cari IP-nya dan network dan routernya, soal yang terakhir, keempat, yaitu cara menghubungkan email ke divisi lain dengan cara seperti ini. Dan kita cek sudah berhasil apa tidak. Sorry. Successful ya. Yang tadi itu adalah jaringan subnetting yang saya buat, dan terima kasih kalian sudah nonton channel saya. Terima kasih. Ingat ya, like sama subscribe dan komen channel saya ya. Ingat ya teman-teman, yang banyak. Makasih. Om Santi Om.